Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, maka kami tidak mampu melewati semuanya. Tapi karena kekuatan-Mu lah, maka kami sanggup mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Tertulis demikian. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara dikasihi Tuhan, pada abad yang ketiga atau sekitar 200 tahunan lebih setelah Kristus, sebagian orang Kristen memilih untuk hidup menyendiri di tempat sepi, seperti misalnya di padang gurun. Mereka ingin memisahkan diri dari keramaian dan menguduskan diri bagi Tuhan dengan cara menyendiri. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Antonius Agung yang pindah ke gurun pada tahun 270. Dan ia disebut sebagai pendiri monastisisme padang pasir. Ketika Antonius Agung meninggal pada tahun 356, ada banyak sekali orang Kristen lainnya yang tertarik untuk mengikuti teladannya dengan pindah ke padang gurun dan menyendiri di sana. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa menguduskan diri bukan berarti memisahkan diri kita dari keramaian dan dari kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Tapi hakikat dari menguduskan diri bagi Tuhan adalah bahwa kita memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Intinya, hidup kudus adalah ketaatan kita pada firman-Nya. Jadi kalau kita ingin hidup kudus, itu bukan berarti bahwa kita menyendiri, kita pindah ke tempat sepi. Tapi hidup kudus itu adalah di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita bekerja, kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Imamat pasal 20 ayat 26 ini terkandung pesan yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai orang percaya. Bukan saja untuk bangsa Israel di zaman dulu, tapi bagi kita semua di zaman sekarang ini. Dalam ayat ini Tuhan berfirman kepada umat-Nya bahwa mereka harus menjadi kudus karena Dia sendiri adalah kudus. Menjadi kudus berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menghindari segala sesuatu yang tidak selaras dan yang tidak berkenan kepadanya. Kita semua hendaknya berusaha untuk hidup dalam kesucian dan dalam kekudusan, dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita bisa saja diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ada tawaran-tawaran, ada godaan. Tapi kita harus selalu berusaha untuk memilih yang benar, seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi milik-Nya. Ini berarti bahwa kita harus mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Kita tidak boleh lagi hidup menuruti kepentingan pribadi atau hawa nafsu kita sendiri. Tapi kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan-Nya dengan melakukan perintah-Nya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini kembali dituliskan dalam perjanjian baru, mengingatkan bahwa perintah ini bukan hanya berlaku di perjanjian lama,
tapi berlaku bagi kita semua sampai pada hari ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Kita hendaknya hidup sesuai dengan standarnya dan berusaha untuk mencerminkan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang saudara, terkadang untuk menjadi berbeda itu tidak selalu mudah. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kepadanya dan bergantung padanya dengan sungguh-sungguh, kita pasti dimampukan untuk hidup dalam kekudusannya. Kita perlu menyadari bahwa kita semua ini sudah dibeli dan telah lunas dibayar oleh kuasa darahnya. Kita telah dikuduskan menjadi milik Tuhan. Sadari bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri. Kita adalah miliknya. Dan ini berarti bahwa kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita pada saat ini masih hidup menuruti keinginan diri sendiri, menolak pimpinan Tuhan, tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus, dan kita masih mengikuti cara hidup dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan? Sikap kita di dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Mari saudara, ingatlah untuk hidup kudus. Jadilah berbeda, jangan sama dengan dunia ini, tapi hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup kudus. Kami sadar kami sudah dibeli dan sudah lunas dibayar harganya oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu yang suci dan mahal. Ajar kami Tuhan untuk menyadari akan status dan keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan sorga. Hidup kami harus berbeda. Dan kami mau ya Tuhan berkomitmen untuk setia melakukan kehendak-Mu. Hidup kudus bagi-Mu dengan taat melakukan setiap perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Berkati seluruh organ tubuh yang lemah, yang terganggu kesehatannya, dan sempurnakan dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu. Ada mujizat, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Segala rencana-rencana kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana Tuhan yang baik dan sempurna itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.